Hai teman-teman, hari ini kita akan menelusuri kisah Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Yuk langsung aja. Wonoboyo Mangir. Nggih, niku sinten? Niku saking di bawah kekuasaan Mataram. Wonten Mangiran Bantul menika gitu. Sekarang kita berada di situs petilasan Watu Gilang Mangir. Ini dia Pak Subagri, juru kunci langgar ini. Menurut beliau, langgar ini sudah berusia hampir 200 tahun dan dibangun sebagai tempat beribadah. Di sisi barat langgar terdapat petilasan Watu Gilang yang diyakini sebagai tempat duduk Ki Ageng Mangir. Namun, ada juga yang meyakini bahwa Watu Gilang ini merupakan umpak dari lemari yang berisi pusaka. Ini dia Watu Gilang. Wah, pohon randu alasnya besar sekali ya. Sekarang kita berada di situs petilasan Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Situs ini dibangun oleh Mbah Bali pada tahun 1985 dan selesai pada tahun 2010 silam. Sik ditumbas niki niku Pak, nek jenengan kula sanjang tesih tanahe bapakku. Oh, nggih lajeng Tesih, dibangun niki nggih. Nggih. Bapak Dugi yo ngarepan nika sing wonten prasastinipun nika nggih. Niki riyen kebon kosong, nggih Kosong, dipundhut Pak. kalih Nggih. ibu sing kagungan mriki. nggih ditumbas Terus? jenate sinten. Didamel Damel konten niki. ngeten niki Nggih. pura niki nggih. Nggih. Niki sing mundhut Kyai Hindu nggih, Kyai Nggih, Bali. itu kan agamane Hindu nak. Ning Kyai Bali nika tesih trahipun Terakhir Ki Ageng Nggih. Wonoboyo Nggih, nggih. Wonoboyo moco. Lajeng sedanten pura nika Tuh. le damel bahanipun saking Bali sedanten nggih. Nggih, saking Bali nggih Pak Patung-patung. Masar iki Ning nek niki linggayoni niku saking pundi niku, Bu? saking gawan Bali, Pak. Oh, saking Bali Nggih, sedanten. sedapan iki wingi yo segawe nggih namung paling Jawa. Sak niki ingkang kagungan mriki Ibu Retno. Nggih, Burno nek kula kan paribasane nek ibu niku nggih pun sepuh to, Mbak. Nggih. Kan mboten kiya. Pokoke Niku tesih sederekipun sedereke Ki kula. Ageng Mangir riyen Nggih, nggih. Kang Mangir anak buahe Simbah Riki. Ki Ageng Mangir merupakan penguasa di Tanah Mangir yang sekarang merupakan perkampungan tua di Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ki Ageng Mangir merupakan trah dari Prabu Brawijaya kelima yang berasal dari Majapahit. Ki Ageng Mangir dikenal sebagai pria yang gagah, berani, dan sakti mandraguna. Beliau diketahui memiliki tombak baru kelinting yang sakti. Konon, tombak ini berasal dari lidah seekor naga raksasa yang bernama Baru Kelinting. Panembahan Senopati berkali-kali memanggil Ki Ageng Mangir untuk menghadap beliau, namun undangan tersebut tidak dihiraukan. Bahkan, Ki Ageng Mangir menantang untuk berperang. Panembahan Senopati merasa marah akibat pertentangan Ki Ageng Mangir tersebut. Namun, penasihat beliau, Ki Juru Mertani, tidak setuju bila berperang karena akan memakan banyak korban. Akhirnya, Panembahan Senopati dan Ki Juru Mertani sepakat untuk menggunakan tipu daya. Putri Pembayun yang merupakan putri dari Panembahan Senopati diutus untuk menyamar sebagai ledek, yaitu penari dengan busana adat Jawa yang diiringi gending-gending Jawa. Setelah pentas dari kampung ke kampung, rombongan Putri Pembayun pun sampai di Mangir. Ki Ageng Mangir yang merupakan penggemar ledek jatuh cinta saat melihat kecantikan Putri Pembayun. Ki Ageng Mangir meminta Pembayun untuk menjadi istrinya. Kemudian Putri Pembayun pun menyanggupinya. Tak berselang lama setelah pernikahannya, Putri Pembayun pun hamil.
Namun, ada sesuatu yang mengganjal di hati Putri Pembayun karena masih merahasiakan bahwa dirinya adalah putri dari Panembahan Senopati. Putri Pembayun memberanikan diri untuk berterus terang terhadap Ki Ageng Mangir. Akibatnya, Ki Ageng Mangir sangat marah karena merasa dibohongi. Namun begitu, Putri Pembayun berhasil meyakinkan Ki Ageng Mangir dan membujuknya untuk menghadap Panembahan Senopati. Ki Ageng Mangir menuruti ajakan Putri Pembayun dan menghadap Panembahan Senopati ke Kota Gede, ibu kota Mataram saat itu. Saat menatap Panembahan Senopati, Ki Ageng Mangir sujud sungkem kepadanya. Namun, Panembahan Senopati justru menggenggam kepala Ki Ageng Mangir dan membenturkannya ke batu gilang Kota Gede hingga terdapat cekungan di batunya. Putri Pembayun menangis karena suaminya dibunuh oleh ayahnya sendiri. Meskipun sebuah misi, Putri Pembayun ternyata terlanjur mencintai Ki Ageng Mangir dan mengandung janinnya. Lalu, jenazahnya dikuburkan di makam Raja-Raja Kota Gede dengan separuh badan berada di dalam tembok makam dan separuh sisanya berada di luar tembok makam. Hal ini diduga karena Ki Ageng Mangir merupakan menantu, namun juga lawan Panembahan Senopati. Tajuk rumah khusus yang buat makam inti. Oh gitu. Ini ada 81. Ini Ki Ageng Mangir. Oh, Ki Ageng Mangir. Separuh di dalam, separuh di luar tembok nih. Oh. Karena dianggap family, keluarga, dan separuh dianggap musuh. Ingkang ceritanipun wonten watu gilang nika nggih. Nggih, harus. Dalam makam tidak boleh direkam ya teman-teman. Jadi, bagi teman-teman yang penasaran, bisa langsung mengunjungi makam Raja-Raja Kota Gede ya. Terdapat versi lain yang menyatakan bahwa Ki Ageng Mangir ketika meninggal jenazahnya dikuburkan di makam Tangkilan, Godean, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Sekian perjalanan kita hari ini. Tolong like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa. Lajeng dekok kala wae ngagem wonderaken Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Amargi Ki Ageng Mangir menika dibawa ke Wayasan Mataram ananging pun kersa sowan. Lajeng ingkang saged sowan ngagem putrinipun ingkang Gus Pembayun. Putri Panembahan Senopati kapurih barang ledek gitu. Saking igu pertipun Ki Jurumertani. Ki Jurumertani termasuk penasihat Mataram utawi patihipun Gusti Panembahan. Lajeng sasampunipun ngoten dangu-dangu pun remeni kaliyan Ki Ageng Mangir. Pun remeni Wulandri Atin pucak sungkem lan Mataram mriki nembe sungkem langsung pun benturaken nika ing dekok kala. Nonton dumugi sedanipun.